Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang turun dengan ajaran keselamatan bagi seluruh makhluk, bukan hanya sesama manusia, tapi juga lingkungan di sekitarnya, termasuk juga hewan, tumbuhan, dan semua hal yang ada di bumi. Tidak dibenarkan bagi setiap orang Islam untuk mengganggu hewan dan merusak lingkungan. Kedua tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan zolim dalam Islam, dan segala hal zolim merupakan perbuatan dosa. Lalu, bagaimana jika yang dibunuh adalah hewan yang mengganggu? Bolehkah membunuh hewan yang mengganggu dalam Islam? Berikut ini 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Yang pertama, cicak. Meskipun cicak dapat membantu manusia dalam membasmi nyamuk, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci hewan ini. Beliau bersabda, "Dahulu, cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam." Dalam hadis riwayat Bukhari. Selain itu, cicak besar, atau yang juga disebut tokek, juga pernah hampir mencelakakan Rasulullah ketika beliau bersembunyi di Gua Sur dari sekawanan kaum Quraisy. Seekor tokek berbunyi sehingga menarik perhatian para pengejaran. Untungnya, jaring laba-laba yang tersusun rapi membuat kaum Quraisy membatalkan niatnya untuk memeriksa gua tersebut. Tidak sampai di situ, cicak juga sering mengganggu manusia dengan membuang kotorannya. Adapun cara yang benar dalam membunuh binatang tersebut adalah dengan cara membunuhnya dengan sekali pukulan, tanpa melakukan penganiayaan. Dengan begitu, apa yang kita lakukan tidak semata-mata hanya untuk kepuasan, namun benar-benar demi menjunjung tinggi ajaran yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh cicak pada pukulan pertama, maka dituliskan untuknya 100 kebaikan. Jika dia membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapat pahala kurang dari itu. Dan pada pukulan ketiga, maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu." Hadis riwayat Muslim. Anjing, meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing liar, galak, dan pemangsa. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan yang mungkin berbahaya, serta dapat menyebabkan rabies. Namun, dari seluruh anjing najis yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan, serta fitnah di mana-mana. Bagi kamu yang hidup dalam lingkungan dengan beberapa anjing, pastikan untuk menghindari jenis anjing seperti ini. Tikus. Tikus tidak hanya menjijikkan, namun tikus juga membawa banyak bibit penyakit karena lingkungan yang kotor. Tikus juga merupakan hama dan musuh para petani karena sering merusak tanaman para petani. Hal itulah hingga tikus diperintahkan untuk dibunuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, 5 hewan jahat yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu gagak, raja wali, anjing galak, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Burung elang. Burung elang atau burung raja wali adalah salah satu burung yang merugikan manusia, karena mereka sering memangsa anak ayam, padahal ayam merupakan hewan yang bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu, burung elang atau burung raja wali adalah salah satu hewan yang boleh dibunuh di dalam Islam. Kalajengking. Kalajengking merupakan salah satu binatang yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Kalajengking merupakan binatang yang bersifat jahat atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatannya yang sangat menyakitkan, kalajengking juga memiliki bisa yang berat dan bisa mematikan. Oleh sebab itu, dimanapun kamu menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya
sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang akan sangat menyakitkan, sekaligus mematikan. Ular. Ular hewan yang menjadi favorit bagi setan untuk menjelma dan berkamuflase. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, ular merupakan salah satu hewan yang ditakuti oleh banyak orang dikarenakan bahaya yang ditimbulkan oleh ular. Islam membolehkan manusia membunuh ular sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Bunuhlah ular-ular berbisa, ular-ular berpeluang dua, dan ular yang ekornya terputus, karena keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Hadis riwayat Muslim. Namun, ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi maka biarkan, dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis riwayat Muslim. Burung gagak. Tidak semua burung gagak dianjurkan dan boleh untuk dibunuh. Burung gagak yang boleh dibunuh menurut ajaran Nabi adalah burung gagak yang berwarna putih pada bulu dadanya dan juga pada punggungnya. Selain daripada 7 hewan yang telah disebutkan tadi, kita juga diperbolehkan untuk membunuh hewan pengganggu lainnya, seperti kecoa, nyamuk, kutu, dan hewan lainnya yang mengganggu, karena mereka membawa bibit penyakit dan merugikan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi 7 hewan yang sebaiknya dibunuh dalam Islam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.